untuk tadarus Al-Quran, ya. Tadarus Al-Quran, karena Ramadan adalah bulan diturunkannya. Eh, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah, sebenarnya itu temanya kali Ustadz Niko diminta untuk ayat-ayat pemuda di dalam Al-Quran. Tetapi karena yang hadir ya dari berbagai kalangan usia, ya, maka insya Allah ya temanya adalah tentang Ramadan mawon. Tetapi eh, kita 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 artikan ulang nih, kata pemuda dalam Islam itu mboten hanya yang berusia 24 atau 25 tahun ke bawah, tetapi ada ulama yang mengartikan pemuda niku, pemuda niku juga berarti adalah sampai usia 40 tahun. Maka Bapak Ibu yang usianya 39 tahun jenengan tasih pemuda. Apalagi yang mas-mas ya, atau yang mbak-mbak ya, itu kalau masih 20-an tahun atau di bawah itu artinya adalah masih pemuda. Tentu pemuda berbeda dengan keadaan ketika kita sudah tua. Apa bedanya? Apa bedanya? Dengan sakit menyebutkan piyambak ya. Ada perubahan tanda-tanda fisik, mulai dari yang rambut awalnya berwarna hitam, kalau sudah tua jadi merah. Oh putih, oh ya putih ya. Terus kemudian mungkin yang sebelumnya bisa olahraga ya, loncat-loncat, sepak bola. Kemudian kalau sudah tua mungkin agak berkurang seperti itu. Maka Rasulullah SAW itu menyebut di dalam hadisnya yang sering kita dengar bahwa la yazalu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah tidak bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat hatta yus'al an khamsin, sampai ditanya tentang 5 perkara. Di situ disebut an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Tetapi diulang kemudian wa an syababihi fi ma'ablah, dan tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan. Padahal masa muda itu termasuk umur, betul? Termasuk umur. Tetapi kenapa diulang? Karena di situ ada keistimewaan masa muda. Kalau mboten percaya, jenengan saged tanya Bapak Ibu panjenengan atau mas-mas ya, masih ada orang tuanya, bisa ditanya dulu masa mudanya seperti apa. Tentu akan menceritakan dengan kebanggaan. Berbeda dengan ketika masa tua ya kan, aku tua ini gitu kan, berbeda dengan aku ketika muda dulu. Monggo Ibu saged melebet. Nah ini COVID itu keistimewaan masa muda seperti itu. Nah kembali ke tema Ramadan, kembali ke tema Ramadan. Ketika niki seumpama kula mengalir mawon nggih, biar monggo Mbak. Niki saking pundi ingkang paling tepat? Menawi wonten saking Amerika. Oke. Jenengan WA mawon ta. Nggih, kembali ke bulan Ramadan. Niki pun luwih dereng ampun masa arepe batal. Wis peteng nggih. Baik. Kembali ke tema Ramadan. Kira-kira kalau mungkin saya beri contoh seperti ini, perbandingan seperti ini.
kalau di antara 280 juta rakyat Indonesia ada satu orang yang dipilih sebagai staf khusus presiden, kira-kira itu dia dipilih karena dia ahli, karena dia punya kelebihan, atau karena dia punya kekurangan? Seharusnya karena punya kelebihan, karena punya kemampuan, kan seperti itu. Itu maklumnya seperti itu. Begitu pula ketika Nabi Yakub alaihi salam, di antara 12 putranya, beliau yang paling beliau cintai niku adalah Nabi Yusuf. Berarti Nabi Yusuf punya kelebihan apa punya kekurangan dibanding saudara-saudaranya yang lain? Tentu punya kelebihan. Oleh karenanya itu, kalau yang mengistimewakan memilih Ramadan di antara bulan yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala, kira-kira Ramadan itu punya kelebihan atau punya kekurangan? Dia punya kelebihan, punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Maka kita harus bersyukur kita berada di bulan Ramadan. Suatu saat Rasulullah pernah memberi wasiat kepada kita. Ada 3 kecelakaan yang dialami oleh manusia. Bukan kecelakaan di jalan, tapi kecelakaan di dalam hidup. Naudzubillah. Kecelakaan yang pertama adalah bagi mereka yang disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak berselawat kepadaku. Kenapa kok seperti itu? Karena kita bisa menutup aurat, kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa berakhlak yang baik. Niku kira-kira karena dicontohkan Nabi Muhammad atau karena yang lain? Karena dicontohkan Nabi Muhammad, karena Allah mengutus Nabi. Itu kecelakaan yang pertama. Kecelakaan yang kedua adalah yang menjumpai bulan Ramadan, tetapi na'udzubillah min dzalik, masuk bulan Ramadan sampai keluar dosanya tidak dihapus. Loh, kenapa kok seperti itu? Karena Ramadan ini pasti insya Allah adalah waktu untuk menghapus dosa. Nah, waktu untuk menghapus dosa ini bisa menghapus dosa kalau kita banyak beristighfar, banyak berbakti kepada orang tua, banyak membaca Al-Quran dan amal soleh. Kecelakaan yang ketiga adalah bagi yang memiliki orang tua yang gadah bapak kalih ibu yang masih hidup atau salah satunya tetapi tidak bisa masuk surga. Nauzubillah min. Maka yang masih gadah bapak ibu sakit berbakti. Mas-mas boten angsal kita sampai sebenarnya mengangkat suara saja boten angsal. Kalau suatu saat kita berbeda pendapat dengan bapak atau ibu kita, mungkin dalam hati ngerundel. Jenengan ngertos gerundel nggih? Gerundel niku yang di pintu niku lho. Oh niku gerendel nggih. Gerundel itu hatinya nggak enak. Kalau kita berbeda pendapat kalian bapak ibu, kemudian gerundel, terus kemudian kita dimarahi, kita gerundel, percayalah jenengan sakit tanya ke mas-mas atau mbak-mbak atau bapak-bapak atau ibu-ibu atau mbah-mbah atau ya mbah-mbah ya kan. Hal yang paling dirindukan dari orang tua salah satunya adalah marahnya mereka, menasihatinya kita, seperti itu. Maka kita harus bersyukur dan berbakti selagi orang tua masih ada. Nah, kembali ke tema Ramadan ini.
kembali ke tema Ramadan ini. Masya Allah ya, Ramadan itu keberkahannya bukan dirasakan oleh orang-orang yang di masjid saja. Jenengan bisa tinggali di masjid-masjid besar, di sekitar masjid besar itu biasanya kan ada yang jual-jual nih, ya kan, untuk ngabuburit, ya kan. Ngabuburit itu singkatannya apa? Ngarit, bukan ya? Kalau di kota-kota atau di pusat kecamatan itu biasanya ada orang-orang yang jualan menuju berbuka puasa. Itu pasti ramai ya. Jadi keberkahannya itu juga dirasakan oleh semua orang, oleh para pedagang juga. Kita juga bisa niteni ya, kalau jenengan gadah televisi niku biasanya iklan-iklan tertentu kalau sudah muncul itu tanda datangnya Ramadan ya. Iklan aja loh, dia pinjem nama Ramadan, kan seperti itu. Nah, maka kita sebagai seorang muslim itu juga harus berbangga dengan bulan Ramadan ini. Maka kadang orang-orang niku ngeten nggih. Napa Masya Allah ya, Ramadan kemarin masih sama orang ini, ternyata beliau sekarang sedang diambil oleh Allah dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki pun sampai jam sampai insya Allah habis ini kita akhiri untuk kemudian kita bersama insya Allah. Mungkin saya kepikiran ini nih. Jenengan kalau biasanya ini pertanyaan untuk saya sendiri dan untuk dan mas-mas ya, terutama kalau di luar bulan Ramadan kita biasanya itu kadang ya ibadah itu ya enak tetap gini aja saya tanya, menurut jenengan ibadah di bulan Ramadan sama di luar Ramadan itu enak mana secara rasa? Coba yang laki-laki mewakili, enak ibadah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Atau enak gak ibadah? Jangan-jangan ini. Astagfirullah. Istighfar guys. Enak ibadah teng bulan Ramadan apa di luar Ramadan? Nah, ibu-ibu enak ibadah di Ramadan apa luar Ramadan? Dalam Ramadan. Nah, padahal kan jenengan Ramadan kan puasa nggih. Lebih lapar nggih. Lebih lemes nggih. Tapi kenapa kok lebih enak di bulan Ramadan? Napa kira-kira jawabannya? Ini ngapunten saya tak hanya agak niki nggih. Agak hangat nggih. Jadi saya harus lepas jas dulu. Nah, mungkin ini hadisnya ini ada nama saya ya di hadis ini ya. Suatu kali Rasulullah SAW itu pernah bersabda seperti ini ya, tentang kenapa kok suasana di bulan Ramadan itu enak untuk beribadah ya, padahal lebih lapar, lebih lemas kan seperti itu. Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini. Atakum Ramadan atau qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ya. Syahrun mubarak ya. Ada nama saya. Ya mungkin bapak saya tahunya dari hadis itu juga kan gitu. Nah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ketika bulan Ramadan tersebut, pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Maka kata Rasulullah, wahai
Lah ini belum. Dan kemudian setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Dibelenggu ini pun kenapa kan? Dirantai ya, di penjara, ya. Di lapas, ya kan? Di lapas. Nah, kemudian kata Rasulullah, wahai pencari kebaikan, ya, bersegeralah, dan para pencari keburukan segera berhentilah. Nah, ini ya salah satu alasan kenapa beribadah di bulan Ramadan itu rasanya enak sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal. Nah, niku ya memang setan dibelenggu. Nah, terus kenapa kok warung-warung kadang masih buka, ya kan? Masih ada sepatu yang nampak di warung, ya kan? Kenapa niku alasannya? Barangkali yang makan di warung itu non muslim kan. Kalaupun muslim ya berarti napa niku? Ya barangkali adalah musafir. Mboten angsal nudun sembarangan. Berarti ngeten lho Ustaz. Niki saya bukan Ustaz ya. Tanyanya ke Ustaz. Loh berarti kan ngeten Ustaz. Setan itu dari kalangan jin dan manusia. Berarti itu setannya manusia no. Lah terkait itu yang bisa menghukumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kita nggak bisa ya menghukumi. Soalnya jenengan gadah rencang ya saking Surabaya. Terus kemudian mau silaturahmi ke rumah jenengan di Kediri waktu Ramadan. Terus mampir ke warung. Masa jenengan bilang setan gitu kan nggak mungkin kan. Ya dia nanti pasti mutung ya kan. Gitu ya. Jadi memang suasana Ramadan itu berbeda. Memang sudah difasilitasi Allah Subhanahu wa taala. Memang Ramadan ini disetting seperti itu agar kita itu nyaman di dalam beribadah. Kemudian begini. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam itu adalah untuk mereka sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan mengganjar memberi pahala yang banyak. Saya tanya, jenengan pernah lihat foto orang selfie saat haji napa umrah? Nanti nggih? Pernah nggih rata-rata nggih? Selfie gitu kan. Ya, di Ka'bah ya kan. Atau sambil baca Quran ya kan, atau sambil taklim ya kan. Kira-kira niku memunculkan potensi untuk riak napa mboten? Untuk ingin dilihat mboten? Memunculkan potensi untuk ya. Sedangkan puasa saged riak jenengan selfie ini, halo guys, aku luwe. Ya kan? Kan enggak mungkin, ya kan? Karena menahan laparnya kita itu adalah untuk Allah. Maka pahala puasa ini sangat besar. Maka penutup, kalau kita sedang berpuasa, kata Rasulullah, fala yarfud wala yaskhab, jangan sampai kita misuh, jangan sampai kita berkata kotor, jangan sampai kita menghina orang lain. Kalau ada orang ingin ngajak berantem, ya kan? Kalau ada orang ingin ngajak berantem, katakanlah ini soim, kecuali kalau namanya memang soim gitu ya. Jadi memang ya kalau diajak berantem mesti bilang ini soim gitu. Kalau ada orang ngajak berantem, katakanlah saya sedang kemarin itu ada hal yang unik ya. Saya kan sekarang lagi belajar usaha nggih, belajar nopo ya. Jadi karyawan di salah satu toko niku. Setelah sebelumnya mengajak. Kemarin itu ada orang niki mboten ras nggih, mboten rasis nggih. Memang qadarullah waktu itu orangnya orang timur ya kan, orang Papua seperti itu. Orang Papua seperti itu. Dia beli ces ya kan, ces. Datang pertama, Mas ini nggak dicoba dulu, saya bilang gitu. Nggak usah Mas, aman gitu.
ini garansinya 2 minggu, saya bilang gitu. Terus kemudian datang lagi, nggak bisa mas di HP saya, tak coba di HP saya bisa, gitu kan. Terus dia bilang ganti yang itu. Oke mas, ini garansinya bisa tukernya cuma sekali, gitu kan. Itu kemudian dia datang sekitar 10 menit sebelum adzan maghrib berkumandang, datang marah-marah. Mas ini nggak bisa tuker lagi. Loh, nggak bisa mas, cuma bisa tukernya 1 kali. Loh, katanya garansinya 2 minggu, pakai pakai bahasa sana ya. Katanya garansinya 2 minggu. Loh, ngamunten memang nggak bisa. Sini, yang punya toko ini siapa? Tak telepon di sini gitu. Dia bilang gitu. Itu saya sudah mau marah gitu ya, sudah marah sih. Mau tak ajak gelut ya, tapi dia lebih keker ya kan. Jadi saya berpikir 2 kali. Jadi dalam emosi itu jangan sampai kita memutuskan suatu perkara ya kan. Nanti pengennya ya jadi heroik, jadi ironis kan begitu. Ya, akhirnya nggak jadi berantem, ya, akhirnya dia ngalah. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada orang ngajak berantem, katakanlah ini soim ya. Saya sedang barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Yang jelas kesimpulan yang saya sampaikan pada sore hari ini ya, pertama saya menyampaikan sebagai seorang muslim biasa ya, bukan dalam makom ustadz atau guru modern, karena saya diamanai guru kita Ustadz Ahmad Eko. Kedua, Ramadan itu memang sudah disetting Allah sedemikian rupa agar kita mudah dalam beribadah. Yang ketiga adalah hendaknya kita mengisi Ramadan kita ini dengan banyak-banyak amal soleh ya. Amal soleh semampu kita ya. Amal soleh semampu dan sesuai posisi kita ya. Jangan sampai kemudian kita berposisi sebagai kepala keluarga biasanya kerja, kalau Ramadan nggak kerja sama sekali ya. Ya boleh ya kalau sudah nyelengi, sudah dianggarkan khusus bulan Ramadan saya nggak kerja karena saya sudah siapkan anggaran sekian ratus triliun ya kan? Ya, yang anggaran besar itu jangan dikorupsi aja ya, tapi harus produktif untuk amal soleh kan. Dan yang kesimpulan yang terakhir adalah Ramadan adalah bulan untuk kita bersih-bersih diri ya, untuk bersih-bersih diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak beristighfar. Kesimpulan yang paling terakhir di ayat Ramadan itu kan ada ayat tentang doa. Maka salah satu amal sunnah juga di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Doa bagi bapak ibu kita yang sudah membesarkan kita, doa bagi guru-guru kita, bagi keluarga kita, bagi istri, bagi suami, bagi anak, dan bagi teman-teman kita, termasuk orang-orang yang pernah menzalimi kita. Kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ayat itu begini di dalam surat Ali Imran, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan marah, wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. So, ini kisah penutup ya, penutupnya sudah berapa kali ya, tapi nggak apa-apa, ini penutup mumpung ingat ya. Suatu saat di zaman para ulama itu ada seorang budak, waktu itu kan masih ada budak ya. Ada budak ya membawa air mendidih ya kan, bawa air mendidih, di depan pintu ada majikannya. Nah, tidak sengaja lah si budak itu menyiram kepala majikannya dengan air panas. Sesabar-sabarnya orang disiram air panas ya kan nggak mungkin senyum ya kan ya, itu antara orang sabar dan kurang waras kan begitu kan. Sabar-sabarnya orang pasti ada marahnya gitu kan. Nah, maka dia mau menghajar ini budak. Kata budak ini apa? Dia nyebut ayat tadi,
wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang menahan marah. Majikannya bilang, ya wis aku ora nesu. Terus kemudian si budak bilang, wal afina aninas, dan orang yang memaafkan manusia. Ya wis nek ngono kamu wis tak maafkan, aku gak nesu, sampean sing mendolimi aku sudah tak maafkan. Itu kan kata budak itu, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta orang yang berbuat baik apapun itu. Kata majikan itu, ya wis mulai sekarang kamu tak bebaskan dari budakku dan kamu menjadi orang merdeka. Wallahu a'lam. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ngapunten bila ada tutur kata dan tidak tanduk yang kurang, salah dan menyakiti hati, itu dari kami pribadi. Kalau kebenaran murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngapunten dan matur nuwun. Selanjutnya kami silakan kepada moderator untuk memimpin doa gitu. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sedherek-sedherek ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian inggih menika sampun kula sampun disampaikan kaliyanipun Ustaz Sadrul Mubarak. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara salajengipun inggih menika kirim doa sekaligus Fatihah dumateng Duriya Ustaz Ahmad Irmanto dan juga Bapak Muassis Pondok Pesantren Baitul Makmur. Nyuwun ridhone kalih nyuwun ikhlase mau surat Fatihah sambil menunggu buka puasa. Monggo kita kawiti dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i was-salihin والصحابة التابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا وبريا، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ومشايخنا مشايخنا وأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن اجتمعنا هنا بسببه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususan ila hadratil Bahmat Sidik sekalian, sahabat Ali Basri sekalian, sahabat Matriban sekalian, dalam untuk Rul bin Ahmad Irmanto, Ustadzina Ustadz Sofi Mu'alim, Bah Abu Kohar sekalian, Bah Banu Ardi sekalian, Wajimah Kubur. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا واغفر لنا أو ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم نويت ذكرا تقربا إلى الله دون ذكر فلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل وأسلم من القرآن العظيم ما هللنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض مغاربها بحرها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى من جدنا هؤلاء بسببه وإلى أجله الفاتحة. Matur suwun kula aturaken saking kula mewakili penyelenggara buka bersama PPP Makmur menawa wonten panggilan napa suguh akhlak saking kula lan rencang lek wonten khilafan kula nyuwun agungé pangapunten. Allahumma fi ila muwaffiq thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.